قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada video yang cukup menarik untuk kita bahas kali ini kaum muslimin. Dan video ini berkaitan dengan masalah atau dunia perhabiban, ya. Berkaitan dengan dunia perhabiban dan perwalian kaum muslimin. Karena kalau sudah membahas ceramah para habaib itu biasanya ceritanya wali, karomah, yang ujung-ujungnya doktrin, ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Bukan hanya pada perspektif historis, bukan soal Habib-Habib di masa lalu, tetapi bahkan Habib-Habib zaman sekarang pun dinarasikan begitu luar biasa, begitu keramat, begitu suci. Misalkan ada di satu tempat Habib yang, saya mohon maaf ya, Habib itu nampaknya sudah pikun atau mungkin lebih dari itu. Beliau perilakunya juga nampak tidak wajar gitu. Kemudian tidak memakai pakaian, hanya mengenakan sarung kesana kemari, ngerokoknya juga agak aneh gitu ya. Kemudian nampaknya juga tidak melakukan ibadah-ibadah ritual yang semestinya dan sebagainya. Tetapi dia ketika ada orang yang bertemu dengannya langsung nunduk atau apa segala rupa gitu, dia sangat disucikan. Bahkan diberikan sebuah singgasana yang sangat besar, sangat luar biasa gitu, dikasih kursi yang gede gitu, kursi kehormatan sebagai seorang raja gitu. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang percaya bahwa Habib yang dimaksud itu, yang nampak pikun itu adalah wali yang sangat luar biasa. Nah, apa buktinya? Yang pertama itu pertimbangannya sangat sederhana sebenarnya. Yang pertama itu adalah karena beliau itu Habib, dan yang kedua adalah karena pipisnya wangi. Air kencingnya, saya mohon maaf ya, air kencingnya itu wangi. Saya sih berpikirnya itu keluarganya sebaiknya mengantarkan orang yang dimaksud itu ke dokter, karena kalau ada pipisnya wangi atau bau manis tertentu, itu bisa aja kan gejala penyakit kronis, bisa aja itu kelainan genetik tertentu yang mengganggu jiwanya, mengganggu raganya, bisa aja itu adalah karena masalah-masalah yang sebenarnya sangat berbahaya. Jadi bukannya disucikan gara-gara itu, tetapi lebih baik diperiksakan ke dokter gitu. Tetapi malah dinarasikan bahwa Pak Habib yang agak pikun itu malah sebagai orang suci dan sebagainya, dan kemudian banyak orang yang mengalap berkah padanya gitu. Tapi lagi-lagi narasinya adalah bahwa Habib itu adalah suci dan keramat. Alhamdulillah kaum muslimin, ya, kita bersyukur dengan semakin banyaknya channel-channel yang mengkritisi, yang membenahi, yang berusaha mencerdaskan, ya, berusaha mengembalikan akal sehat dari pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh para habaib dan juga kebodohan-kebodohan para muhibbinnya. Ya, contoh channel Guru Gembul ini, ya, benar kata dia. Coba simak ceramah para habaib. Narasi mereka itu ketika ceramah isinya banyak doktrin-doktrin, ya, yang menggambarkan bahwa kalau habaib itu manusia-manusia yang super, isinya mulia semua. Nggak ada yang dianggap orang bodoh, orang fasik, orang gila. Nggak ada. Semuanya mulia. Ya, orang bodoh tetap mulia. Ya. Sampai yang gila pun malah dianggap wali. Karena apa? Mereka nggak mau dikatakan, oh masa Habib kok gila. Ya, coba lihat, ada nggak Habib yang gila kemudian nggak dianggap wali? Nggak ada. Kalau Habib gila dianggap wali. Karena apa? Supaya dimuliakan oleh para muhibbinnya. Ya, Wan Sehan, kemudian Abu Bakar Assegaf, ODGJ itu bukan wali. Ya. Ya, orang gila kok dianggap wali, ya, disucikan, naudzubillah min dzalik. Ya, ini orang ini dianggap wali kaum muslimin. Ya. Ini yang dikatakan kencingnya bau wangi. Ya, ini orang nggak normal. Ini ODGJ. Coba ya, rokok yang biasa ditempatkan di mulut, ini di telinga, di lubang telinga. Waras nggak yang seperti itu? Nggak waras. Ya, coba lihat. La ilaha illallah. Dan yang mengherankan muhibbinnya kok ya manut saja yang seperti itu, disuruh memuliakan. Manut. Ya, orang gila itu dirawat di RSC, di rumah sakit jiwa. Dan kata Guru Gembul tadi, kalau kencingnya bau wangi ya diperiksa. Jangan-jangan ada penyakit kronisnya. Ini malah dianggap wali. Aneh, ya. Memang mayoritas kaum muslimin ini pemahaman agamanya hancur memang, ya. Aneh pemahaman agamanya. Orang gila dianggap wali. Bahkan dulu pernah, ya, belum begitu lama lah,
Ada orang yang kena gangguan jiwa, kerjanya kelayapan, keluyuran kemana-mana, nggak jelas, dianggap wali. Disambut di jalan-jalan, di pesantren-pesantren, dicium-cium tangannya sama guru-guru dan santri-santri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang gila, ya, laki-laki, tapi santri-santri, santriwati juga ikut salaman mencium tangannya. Ya Allah. Jadi konsep wali yang kalian pelajari selama ini nih, konsep wali dari mana? Kok bisa orang yang aneh, orang nyeleneh, orang gila dianggap wali? Ya. Dan lebih hancur lagi, lebih aneh lagi ketika diluruskan, dijelaskan, diberitahu supaya benar pemahamannya, malah nggak terima, malah marah. Malah yang menjelaskan itu disebut Wahabi lah, ya. Disebut nggak percaya sama wali, nggak percaya sama karomah, tidak beradab sama wali, kualat dan sebagainya. Ya Allah, itu orang gila, bukan wali. ODGJ, ya, bukan wali. Wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Ukurannya itu dilihat dari pengamalan dia terhadap syariat Islam. Kalau pengamalan dia terhadap syariat Islam ini bagus, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, baru disebut wali. Disebut wali, meskipun dia nggak sakti, nggak aneh, ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau kalian melihat ada orang yang katanya bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas angin, ya, bisa terbang, jangan kalian tertipu mengatakan dia waliullah sebelum melihat amalannya. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia waliullah. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia wali syaiton. Lah orang nggak waras. Coba. Orang yang amaliyahnya banyak berbuat bid'ah, menyelisihi ajaran Nabi, kok disebut wali? Wali apa? Wali syaiton iya. Wali syaiton yang seperti itu. Orang nggak waras, orang yang amaliyahnya banyak bid'ah, menyelisih ajaran Nabi, kok bisa jadi wali? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ukurannya itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Meskipun dia nggak sakti, nggak hebat, ya, nggak aneh nyeleneh, dia tetap wali selama dia itu mengamalkan syariat Islam dengan baik. Ya. Dia orang yang beriman dan bertakwa. Konsep wali menurut Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada di dalam hatinya rasa takut, rasa bersedih hati. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa sejalan dengan hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang memusuhi kekasihku, memusuhi waliku, berarti aku telah mengumumkan perang dengannya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah hingga aku mencintainya. Jadi syarat menjadi wali itu yang pertama, perkara wajib itu harus dimaksimalkan. Bukan hanya dikerjakan, dimaksimalkan. Baru kemudian memaksimalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi dua perkara tersebutlah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seseorang. Dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lah dari mana konsepnya ODGJ dianggap wali, orang aneh dianggap wali? Ya. Kalau lihat kesolehan mereka, soleh dari mana? ODGJ. Orang aneh. Orang itu kalau benar soleh, beriman, bertakwa, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran baginya yang dia mendengarkan dengan pendengaran tersebut. Menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Dan menjadi tangannya yang dengan tangan tersebut dia bertindak. Menjadi kakinya yang dengan kaki tersebut dia berjalan. Apabila dia meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku akan memberikannya. Dan jika dia berlindung kepadaku, maka sungguh aku akan melindunginya. Jadi konsep-konsep kewalian yang diceritakan para habaib di dalam ceramah-ceramah mereka itu konsep yang sesat dan menyesatkan. Ya, sesat dan menyesatkan. Dan kita berharap semoga semakin banyak lagi channel-channel yang ikut meluruskan pemahaman-pemahaman yang sesat, yang diajarkan, yang disebarkan oleh para habaib, dan semakin banyak para muhibbin yang sadar, ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.